Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, segenap pendengar dan juga pemirsa serta hadirin yang ada di Masjid Al-Qur'an Umi Komplek Pondok Pesantren Muslim Bogor Purbalingga. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti kajian serial fikih pendidikan anak bersama dengan Ustaz dosen SMA Hafizullah yang akan mengangkat subtema mendidik anak mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Anda yang nanti mempunyai pertanyaan seputar materi, Anda dapat mengajukan ke nomor WhatsApp di 0811 282 3344. Segera kita mulai kajian ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia dan ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Kelas Ilmu di Desa Kedungulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelumnya kami mohon maaf kepada jamaah sekalian atas keterlambatan ini karena ada kendala teknis tadi. Alhamdulillah sudah terselesaikan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, serial nomor 223, mengangkat tema mendidik anak mencintai keluarga Rasulullah SAW. Kalau pertemuan yang lalu judulnya apa? Mendidik anak mencintai Rasulullah SAW. Bedanya apa coba? Ya, kalau kemarin kita membahas tentang cinta kepada Rasul SAW, kalau sekarang kita membahas cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Kenapa? Kok kita tidak cukup hanya sekedar mencintai Rasulullah SAW? Kenapa kita kok juga disuruh untuk mencintai keluarganya Rasulullah SAW? Jawabannya adalah karena kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan sempurna manakala kita mengiringinya dengan kecintaan kepada keluarga beliau. Sehingga tidak cukup kita hanya sekedar mencintai Rasul saja SAW. Kita juga disuruh untuk mencintai keluarga beliau. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dalam surat Asy-Syura ayat 23. Surat apa Bu? Asy-Syura ayat 23. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul. Apa artinya qul? Katakanlah, la as'alukum alaihi ajra. Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu bahwa aku tidak minta upah kepada kalian atas dakwah yang aku sampaikan. Jadi Nabi SAW disuruh menyampaikan kepada umatnya bahwa beliau berdakwah itu tidak mengharapkan apa? Upah.
Terus apa yang beliau harapkan dari kita? Illal mawaddata fil qurba. Saya cuma pengen kalian mencintai keluargaku. Keluarga sinten? Nabi kita Muhammad SAW. Jadi salah satu penafsiran ayat ini yang dimaksud dengan al-qurba, keluarga, keluarganya Nabi SAW. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Sa'id bin Jubair dalam tafsir At-Tabari, kata beliau, hiya qurba Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan keluarga di dalam ayat ini adalah keluarganya sinten? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dengan gamblangnya di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mencintai keluarga Nabi SAW. Berarti ini perintah Allah atau bukan? Perintah Allah. Kalau perintah Allah berarti itu ibadah atau bukan? Ibadah. Menjalankan perintah Allah itu kan ibadah. Amal saleh atau bukan? Amal saleh. Berarti mencintai keluarga Nabi SAW termasuk ibadah dan amal saleh. Yang tidak hanya dituntut dari orang tua, tapi juga dituntut dari anak-anak kita. Sayangnya, Bapak Ibu yang kami hormati, pembahasan tentang cinta kepada keluarga Nabi SAW tidak banyak dibahas, tidak banyak diangkat. Padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka PR kita adalah mendidik anak mencintai sinten? Keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya gimana, Ustaz? Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita untuk mencintai keluarga Rasul SAW? Di hadapan kita ada berapa langkah? Ada 3 langkah. Langkah yang pertama, mengenalkan siapakah keluarga Rasul SAW. Apa langkah yang pertama, Bu? Mengenalkan siapakah keluarga Rasul SAW. Jadi bagaimana kita akan mencintai keluarga Nabi SAW kalau kita nggak tahu keluarga Nabi SAW itu siapa? Siapakah keluarga Nabi SAW? Perhatikan. Keluarga Nabi SAW adalah 1, keturunan beliau. 2, istri-istri beliau. 3, keturunan Hashim bin Abdi Manaf. 4, keturunan Al-Muttalib bin Abdi Manaf yang beriman. Coba diulangi, siapakah keluarga Rasul? 1, keturunan beliau. 2, istri-istri beliau. 3, keturunan Hashim bin Abdi Manaf. 4, keturunan Al-Muttalib bin Abdi Manaf yang beriman. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, keturunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan Nabi berarti putra, putri, terus cucu, terus cicit, terus buyut, sampai ke bawah, sampai ke zaman ini, sampai ke zaman ini. Contohnya sini, putra Nabi SAW, Al-Qasim. Sini Al-Qasim. Siapa lagi? Ibrahim. Putri Nabi contohnya sini, Fatimah. Fatimah. Cucu Nabi SAW contohnya Al-Hasan dan Al-Husain. Oke, ini contoh keturunan Nabi SAW. Yang kedua, siapa keluarga Nabi SAW? Istri-istri beliau. Sinten? Istri-istri beliau. Apakah istri Nabi SAW termasuk keluarganya?
Ya pasti toh. Masa istri seseorang bukan keluarganya sih kepriwe? Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi SAW untuk berhijab. Allah berfirman, "Innama yuridullahu liyudhiba 'ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira." Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan istri-istri beliau untuk memakai hijab, Allah berfirman, sesungguhnya Allah ingin membersihkan kalian, wahai istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari hal-hal yang kotor dan mensucikan kalian sesuci-sucinya, wahai ahlul bait. Ahlul bait itu artinya keluarga Nabi SAW. Jadi ayat ini dengan begitu gamblangnya menjuluki istri-istri Nabi sebagai keluarga beliau. Contohnya sinten? Istri nomor 1 sinten? Khadijah. Sinten? Khadijah. Contoh yang lain, istri yang sangat dicintai Nabi SAW, sinten? Aisyah. Sinten malih? Hafsah. Sinten? Hafsah. Putrinya sinten? Masa ibu apa lagi kepriwe? Kok artis Korea apa? Hafsah putrinya Umar bin Khattab. Aisyah putrinya Abu Bakar. Abu Bakar dan Umar adalah dua sahabat terbaik sinten Rasulullah SAW. Ya. Putrinya dijadikan istri oleh Nabi SAW, dinikah oleh istri, berarti Abu Bakar adalah mertuanya sinten Rasulullah SAW. Umar adalah mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi keluarga Nabi SAW adalah keturunannya. Terus sinten bu? Istri-istrinya. Terus siapa lagi? Keturunannya Hashim bin Abdi Manaf dan keturunannya Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Kenapa Ustaz? Kok dua orang ini keturunan mereka dianggap sebagai keluarga Nabi SAW? Karena sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika sedang membahas tentang keluarga Nabi SAW, beliau SAW bersabda, "Innama banul Muttalib wa banu Hashim syai'un wahid." Sesungguhnya keturunan Al-Muttalib dan keturunan Hashim adalah sama, yakni sama-sama keluargaku. Sama-sama nama keluargaku, yaitu keluarganya Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat Bapak Ibu yang kami hormati, ketika Rasulullah SAW awal-awal berdakwah, beliau itu pernah diisolir. Diisolir sih apa? Diisolasi. Berarti nggak lakban itu? Bukan. Diisolir itu dikucilkan. Dikucilkan itu ya diboikot di sebuah lembah. Di sebuah lembah? Apa maksudnya diboikot? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman disuruh ngumpul di sebuah lembah, kemudian dipagar, nggak boleh keluar. Nggak boleh ada yang ngirimi makanan, nggak boleh ada yang jual makanan, bayangkan. Dan kalaupun mereka akan beli,
maka penjual yang di luar akan memasang harga tarif yang setinggi-tingginya. Tahu saat itu mereka itu betul-betul dalam kondisi yang luar biasa. Anak-anak kecil pada nangis kehausan karena mereka butuh ASI, sedangkan ibunya nggak bisa mengeluarkan ASI karena ibunya nggak punya makanan, nggak punya minum. Sampai diceritakan saking susahnya Bapak Ibu, saking nggak adanya makanan, apa yang mereka lakukan? Sandal dipotong-potong. Sandalnya terbuat dari kulit, kemudian digodok. Sandal dipotong-potong, digodok supaya mandan mambu. Kudu daging mau kulit kok. Ben mandan mambu kulit mau sapi, mau onta. Sampai segitunya. Itu kayaknya proteinnya ya. Terus sayurannya apa? Pohon, kulitnya dikelotoki, kulit pohon dirajangi, dan saya jarak sedikit ditumis itu. Tumis apa? Kulit pohon, kulit kain. Dan tahu Bapak Ibu yang kami hormati, siapa yang ikut membela beliau dalam kondisi susah seperti ini? Keturunannya Hashim dan keturunannya Al-Muttalib. Solidaritas dari keluarga Nabi SAW. Nek carane siki kowe tunggal buyut kayaknya ya. Kan Abdi Manaf itu kan buyutnya sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah salah satu sebabnya kenapa kok keturunannya Hashim sama keturunannya Al-Muttalib menjadi bagian dari keluarganya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya siapa Ustaz? Keturunannya dua tokoh tersebut, contohnya adalah Hamzah. Siapa? Hamzah. Siapa yang gak kenal Hamzah? Hamzah bin Abdul Muttalib. Sinten Bu Hamzah? Apanya Kanjeng Nabi? Paman. Apanya? Paman Nabi SAW. Jadi paman Nabi SAW itu termasuk keluarga beliau. Contoh yang lain sinten Ustaz? Ali bin Abi Thalib. Itu termasuk keluarganya Nabi SAW. Apalagi dari beliau terlahir cucu Nabi, sinten? Putrane Ali sinten Bu? Mau putrane Kanjeng Nabi sinten? Hasan sama Husain. Karena Ali nikah kali putrinya Kanjeng Nabi SAW yang bernama Fatimah. Oke. Terus siapa lagi? Ibnu Abbas, putrane Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dan masih ada contoh yang lainnya. Kalau keturunannya Al-Muttalib sinten? Ubaidah ibn Al-Harith bin Al-Muttalib radhiyallahu anhu. Jadi PR kita kalau ingin mendidik anak mencintai Nabi SAW, mencintai keluarga Nabi SAW adalah mengenalkan siapakah keluarga Nabi. Kita ulangi ya, keluarga Nabi satu, keturunan beliau, dua, istri beliau, tiga, keturunannya Hashim bin Abdi Manaf, tiga, empat, keturunannya Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Oke, setelah kita mengenalkan siapa mereka, maka agar tumbuh rasa cinta, kita jelaskan, kita ceritakan kepada anak-anak kita kisah-kisah menakjubkan tentang keluarga Nabi SAW. Bagaimanakah keteladanan mereka,
bagaimanakah semangat mereka dalam belajar, dalam menuntut ilmu, bagaimanakah ketekunan mereka dalam beribadah, bagaimana kesederhanaan hidup mereka, bagaimana kepahlawanan mereka, bagaimana keberanian mereka. Wah, itu banyak banget Bapak Ibu. Ketekunan belajar misalnya, contohnya sahabat dan keluarga Nabi SAW yang tadi kita sebutkan, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kan masih keluarga Nabi SAW. Apa yang beliau lakukan untuk belajar? Saat itu Ibnu Abbas itu masih kecil. Masih kecil. Istilah kita sekarang sahabat junior. Yang senior itu contohnya Abu Bakar, itu senior. Ya. Dan juga sahabat-sahabat yang selevel sama Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Beliau walaupun ningrat, istilah kita hari ini, berdarah biru, tapi beliau tetap mau ngaji, belajar sama sahabat lain yang lebih senior, yang bukan keluarga Nabi. Apa yang beliau lakukan? Mendatangi rumah-rumah para sahabat yang senior. Pernah suatu hari Ibnu Abbas datang ke rumah salah seorang sahabat senior. Kata Allah satu siang-siang, ketok-ketok nggak ada jawaban, kemungkinan lagi istirahat. Siang waktunya apa? Istirahat. Apa yang beliau lakukan? Nunggoni. Apa? Nunggu di depan rumahnya sambil istirahat juga. Melepas serbannya, digulung, terus buat apa? Bebantal, turun mengarep rumah. Apakah yang main jenengan nih gue keramikan, gue pakai tandurannya. Ini rumah di padang pasir Bapak Ibu, panas, berdebu, sumuk, keringetan. Begitu menjelang sholat, kalau nggak zuhur ya asar, sahabat saya itu buka pintu, kaget. Anak wong turun, ada orang tidur aja dapat beli. Begitu melihat mukanya lebih kaget lagi. Wah, ini keluarganya Kanjeng Nabi SAW. Kok bisa-bisanya tiduran di sini? Maka dibangunkan secara perlahan. Kemudian Ibnu Abbas pun bangkit bangun, ditanya sama pemilik rumahnya, ada apa wahai keluarga Nabi, engkau datang ke rumahku? Kata beliau, aku pengen belajar, pengen ngaji. Apa kata sahabat itu? Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau tidak ngirim utusan aja untuk memanggilku datang ke rumahnya? Nah, istilah Jawa sini apa? Privat. Ngundang apa? Guru ngaji. Jadi untuk bocah sing mangkat, tapi guru ngaji ini sing kon teka. Mentang-mentang bisa bayar. Dan tentunya sahabat itu bukan nyari bayaran. Sahabat itu pengen ngabdi, pengen berbakti kepada keluarga Nabi SAW, pengen memuliakan keluarga Nabi SAW. Apa jawaban dari Ibnu Abbas? Dengerin baik-baik. Saya lebih berhak dan lebih pantas untuk mendatangimu, bukan kamu yang mendatangiku. Fa innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Karena ilmu itu harus didatangi, bukan datang sendiri. Murid nekani guru. Apa guru sih nekani murid? Itu adab Bapak Ibu. Itulah semangat Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW dalam belajar. Ini kita ceritakan kepada anak-anak kita. Ketekunan mereka dalam ibadah, kesolehan mereka. Cicitnya Kanjeng Nabi SAW, Zainal Abidin, terkenal. Itu setiap malam Bapak Ibu
keliling kemana-mana, satu kampung. Di gelapnya malam, untuk apa? Untuk sedekah. Jadi beliau setiap malam itu musuhi karung, isinya gandum, ngetok-ngetok rumah orang-orang miskin, tok-tok-tok-tok, taruh depannya, cepat-cepat pergi. Tuan rumahnya begitu buka pintu, wah, alhamdulillah ada rezeki sekam langit. Gak tahu siapa yang ngasih. Setiap malam beliau keliling, dan mereka gak ada yang tahu siapa yang ngasih. Kapan tahunya? Ketika Zainal Abidin wafat. Begitu wafat, malam harinya gak ada yang kirimi. Dan ketika beliau dimandikan, ketahuan di punggungnya hitam, ngapal, kapalan gara-gara saben bengi apa? Gotong karung sedekah buat orang-orang miskin. Itulah cucu Kanjeng Nabi SAW. Keluarga Rasul SAW seperti itu kesalehannya. Nah, ini kita ceritakan kepada anak-anak kita, keteladanan Ahlul Bait, sehingga membuat anak-anak kita menjadi senang, menjadi cinta, menjadi sayang, menghargai keluarga Nabi SAW. Oke. Langkah yang kedua, apa yang mesti kita lakukan? Menjelaskan hak keluarga sinten Rasul SAW. Setelah kita kenalkan siapakah keluarga Rasul dan bagaimana keteladanan mereka, maka tugas kita berikutnya adalah menjelaskan kepada anak-anak kita apa saja hak keluarga Rasul SAW atas kita. Mereka manusia-manusia istimewa sehingga punya hak spesial. Apa haknya? Contoh, kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa nasab keluarga Rasul SAW adalah nasab yang terbaik. Kenapa, Bu? Nasab keluarga Rasul SAW adalah nasab yang terbaik. Kenapa? Karena itu nasab pilihan. Nasab pilihan. Apalagi Ustaz, haknya keluarga Rasul, kita hormati mereka, kita muliakan mereka, kita bela mereka. Ketika ada orang yang menuduh enggak kepada mereka, ketika ada orang yang berbuat zalim kepada mereka, maka tugas kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi SAW adalah membela mereka dari kezaliman dan tuduhan keji tersebut. Dan ini adalah pesan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita SAW bersabda, wa ana tarikun fikum thaqalain. Wahai umatku, dengerin, Rasulullah SAW sedang memanggil kita. Wahai umatku, aku titipkan kepada kalian, aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang sangat berharga. Yang pertama kata beliau, kitabullah, Al-Quran. Dan yang kedua, ahlu baiti, keluarga. Jadi Rasulullah SAW menitipkan kepada kita dua hal. Yang pertama Al-Quran, yang kedua keluarga beliau. Al-Quran kita apakan? Kata beliau, fihil huda wan nur fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi. Al-Quran di dalamnya ada petunjuk, ada cahaya, maka ambillah Al-Quran dan berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Berarti Al-Quran dijadikan sebagai panduan apa? Hidup, bukan sebagai hiasan lemari. Ora kurung go mas, oh mas kawin seperangkat anak sholat baru gue dibungkus baik. Al-Quran itu diambil isinya, dipegang teguh kandungannya. Yang kedua kata Nabi SAW, wa ahlu baiti, aku titipkan kepada kalian keluargaku. Apa kata Rasulullah SAW? Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian wahai umatku tentang hak Allah dalam memperlakukan keluargaku.
Nabi SAW ucapkan dan ulangi kalimat ini sampai 3 kali, bayangkan. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan keluargaku, mereka punya hak atas kalian. Aku ingatkan keluargaku, mereka punya hak atas kalian. Ini pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langkah yang terakhir, yang ketiga adalah jauhkan anak kita dari sikap apa? Berlebihan. Saya tanya sama jenengan, menghormati dengan mengkultuskan sama atau beda? Sama atau beda? Bedanya apa? Menghormati itu apik, mengkultuskan orang apik. Menghormati itu dianjurkan dalam agama kita, mengkultuskan itu dilarang dalam agama kita. Ajarkan kepada anak-anak kita yang diperintahkan dalam Islam menghormati keluarga Rasul SAW atau mengkultuskan keluarga beliau. Menghormati. Yang diperintahkan dalam agama kita adalah menghormati keluarga Rasul SAW, bukan mengkultuskan keluarga Rasul. Mengkultuskan keluarga Rasul sih maksudnya kepriwe Ustaz. Contohnya menganggap bahwa mereka semua adalah yang menentukan surga dan neraka kita. Wis melu bae karo nyong mesti mlebu surga. Dong jenengan dhewe urung mesti mlebu surga. Wis jamin wong liya mlebu surga. Itu namanya kultus. Ya. Bahkan Fatimah, sinten Fatimah? Putri Kanjeng Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Fatimah dipeseni sama Nabi SAW supaya memperbanyak amal. Kenapa? Kata Nabi SAW, la ughni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah, kalau kamu nggak beramal, aku nggak bisa bantu kamu di hadapan Allah. Aku nggak bisa nolong kamu di hadapan Allah. Itu sabda Nabi SAW kepada sinten? Fatimah. Fatimah itu keturunan yang keberapa? Keturunan langsung Kanjeng Nabi SAW. Bagaimana dengan yang keturunan ke-30 sekian? Satu banget, Bob. Mau keturunan langsung Kanjeng Nabi SAW, diwanti-wanti sama beliau seperti itu. Maka kita nggak boleh mengkultuskan keluarga Nabi SAW. Menghormati iya, memuliakan iya, mengkultuskan tidak. Bahkan salah satu cicit Kanjeng Nabi SAW namanya Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Ya, berarti cicit. Karena Hasan itu cucu. Berarti Hasan bin Hasan berarti cicit. Cicitnya Kanjeng Nabi SAW pernah menasehati sekelompok orang yang mengkultuskan keluarga Nabi SAW. Apa kata beliau? Waihakum, celaka kalian. Ahibbuna lillah. Kalau kalian akan mencintai kami, keturunan Nabi SAW, maka cintailah karena Allah. Apa maksudnya mencintai keluarga Rasul karena Allah? Fa in ata'na Allah fa ahibbuna. Cintailah kami kalau kami taat kepada Allah. Tapi wa in asayna Allah fa abghiduna. Tapi kalau kami berbuat maksiat kepada Allah, kalau kami tidak nurut sama Allah, maka bencilah kami. Subhanallah. Jadi ini cicitnya Nabi SAW pesan seperti itu. Jadi jangan kemudian dianggap pokoknya apapun yang dilakukan oleh keluarga Nabi SAW mesti benar. Belum tentu. Ya. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, inilah hal-hal yang perlu kita tanamkan kepada diri kita dan juga kepada putra putri kita. Ada pertanyaan? Atau sudah habis waktunya? Masih ada waktu? Masih ada 2 menit. Oke, kalau ada sudah.
Bismillah, jazakumullah Ustaz atas materi yang disampaikan. Kami bacakan satu pertanyaan, namun ini keluar dari materi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya, bagaimana saya menyikapi bapak yang enggan sholat dan suka main judi? Kami sudah menasehati, tetapi beliau masih saja enggan sholat dan masih bermaksiat. Dan bagaimana sikap saya karena ibu saya melarang untuk menasehati bapak? Jazakumullah Ustaz. Sikap yang Anda lakukan adalah mendoakan dan menasehati. Mendoakan dan menasehati. Kenapa mendoakan? Karena yang bisa mengubah hati seseorang cuma Allah. Kita nggak punya kemampuan itu. Kita nggak punya kuasa untuk itu. Satu-satunya yang bisa cuma Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Yang kedua, menasehati. Iya Ustaz, tapi ibu saya melarang untuk menasehati. Supaya tidak menyinggung perasaan ibu Anda, maka nasihatilah bapak Anda bukan di hadapan ibu. Kenapa? Untuk menjaga perasaan ibu. Ustaz, ibu kan melarang Ustaz. Masa kita melanggar larangannya? Larangan itu kalau tidak sejalan dengan agama boleh dilanggar. Orang tua kita melarang sesuatu yang itu diperintahkan oleh agama. Contoh, menasehati. Memberi nasihat itu diperintahkan nggak oleh agama kita? Diperintahkan. Ada orang melarang pribun. Berarti kan melarang sesuatu yang diperintahkan agama. Contoh yang lain, silaturahim. Diperintahkan nggak dalam agama kita? Diperintahkan. Contoh nih, contoh jenengan diwanti-wanti sama ibu jenengan. Pokoknya oleh silaturahmi ngone Pak Dene, ngone Pak Like bisa. Karena dulu mungkin pernah menyinggung perasaan ibu mungkin. Apakah kita harus memutus silaturahmi dengan Pak D dan Pak Like kita? Kenapa? Karena silaturahmi diperintahkan oleh agama kita. Loh, tapi nanti ibu saya jadi sedih Ustaz, jadi tersinggung. Ya berarti silaturahminya nggak usah sepengetahuan beliau. Ya, untuk menjaga perasaan. Jadi Anda tetap menasihati bapak Anda dan usahakan kalau bisa ibu nggak tahu ya, untuk menjaga perasaan beliau. Dan mudah-mudahan hati beliau lembut nantinya. Kalau hati beliau lembut, suatu saat beliau perlu dikasih tahu bahwa Anda tetap berusaha menasihati Bapak sebagai bentuk bakti Anda kepada Bapak Anda. Mudah-mudahan Anda, Bapak Anda, Ibu Anda ketemu di surga. Dan kita semuanya juga beserta keluarga kita. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.